adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, dan penuh sukacita. Nah, saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 5 Juli. Hari Minggu tanggal 5 Juli dengan kakak-kakak Vinda, dan yang akan bercerita hari ini adalah kakak Petra. Sebelumnya mari semua kita bersuka cita, kita berdiri bersama-sama dan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu Pelayanan Anak yang hari ini boleh terlaksana. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami dalam sepanjang ibadah ini. Berikan kami pikiran yang baik, tuntun kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mendapat berkat dari ibadah ini. Berkati kami semua, berkati teman-teman kami dimanapun berada dari rumah mereka masing-masing. Berkati setiap kakak layan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak Petra. Namun sebelumnya kita semua akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita
Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-hakim itu di perjanjian lama di dekat 1 dan 2 Samuel. Dia sebelum 1 dan 2 Samuel. Hakim-hakim pasal 2 ayat 16, kita baca ayat 6 sampai 16, kita baca bersama-sama ya. Hakim-hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 yang berbunyi demikian. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik, kakak mau tanya, apa adik-adik pernah dengar atau adik-adik tahu apa tugas dari seorang hakim? Atau pernahkah adik-adik mendengar bahwa bangsa Israel pernah dipimpin oleh hakim-hakim? Hari ini kita mau belajar tentang siapakah hakim-hakim, dan dalam kisah kehidupan umat Tuhan, dan itu berarti kita belajar dari cerita ini tentang bangsa Israel di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian itu. Adik-adik pasti tahu kisah tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir dan pembebasan bangsa Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Musa setelah meninggal, dia digantikan oleh Yosua yang membawa bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Mungkin dari sebagian adik-adik ada yang sudah lupa, dan sebagian lagi masih ada yang ingat. Kisah tentang pembacaan kita tadi berkisah tentang bangsa Israel lama setelah mereka ada di Kanaan. Dulu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan berjanji kepada nenek moyang atau oma opa dan orang tua mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka. Dan karena itu Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu orang tua mereka berjanji bahwa mereka akan mengasihi Tuhan dan setia atau taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Allah lain. Adik-adik, setelah orang tua mereka meninggal atau mati, bangsa Israel yang baru, generasi yang baru ini, mereka lupa
mereka malah beribadah dan menyembah kepada Allah atau dewa-dewa yang lain. Akibatnya, bangsa-bangsa lain datang memerangi mereka, mereka kalah, dan mereka dikuasai oleh bangsa lain. Israel terpaksa harus bekerja keras untuk memberi makan dan membayar pajak kepada bangsa lain yang menjajah mereka. Lalu mereka sadar kalau mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Akibat lupa sama Tuhan, mereka berdoa, berteriak, memohon, minta ampun dan pertolongan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi mereka, umatnya itu, Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin umat Tuhan itu. Pertama-tama, tugas hakim-hakim itu mengajak Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, hakim-hakim bertugas untuk memimpin bangsa Israel berperang, mengusir musuh-musuh. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka mereka akan menang dalam peperangan itu. Adik-adik juga harus tahu kalau Tuhan yang mengasihi keluarga adik-adik, mama, papa, opa, oma, kakak dan adik-adik sekalian. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita ditebus menjadi umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Adik-adik bangga tidak? Adik-adik harus bangga karena Tuhan mengasihi adik-adik. Tetapi adik-adik juga harus rendah hati. Kalau adik-adik bangga sekaligus rendah hati sebagai umat Tuhan, maka adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, serta takut juga kepada Tuhan Yesus. Caranya yang pertama, yaitu menghormati atau dengar-dengaran kepada orang tua, tidak melawan perkataan orang tua. Yang kedua, rajin beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang ketiga, adik-adik harus rajin sekolah minggu atau pergi IAMPA. Tapi sekarang karena lagi ada corona, jadi adik-adik harus rajin IAMPA lewat online ya. Yang keempat, adik-adik harus belajar, rajin belajar. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Ajak juga mama papanya adik-adik sekalian untuk berdoa sama-sama. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih banyak karena kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami bisa selalu mengasihi Engkau, agar kami juga bisa selalu rendah hati, bangga dan rendah hati juga ya Tuhan, karena ada Tuhan yang mengasihi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu agar kami dapat taat kepada orang tua, tidak melawan perkataan orang tua. Kami rajin beribadah, membaca Alkitab, dan kami rajin juga belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan umur panjang, berkat melimpah atas mereka. Berikanlah juga mereka kesehatan, umur panjang, dan ya Tuhan, berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam bidang studi pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja, terkhusus gereja-gereja GPIB dimanapun berada, dan terkhusus lagi GPIB Pamase ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua orang yang bertugas di dalamnya, ibu pendeta, para majelis-majelis, kostor, dan pegawai kantor yang lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ini yang tengah menghadapi corona atau COVID-19 ya Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menjaga dan memberkati bangsa kami ini dari pusat hingga pelosok desa. Biarlah mereka bertugas menjaga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadahnya kita. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah boleh hadir hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang baru, dengan puji-pujian yang baru. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi minggu depan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua berdiri dan kita akan menyanyi lagu Yesus Besertaku. Ada gerakannya ya, ayo ikuti. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di bawah dan di atas Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di bawah dan di atas Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Mari semuanya lipat tangannya, tetap berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang memelihara kehidupan kami, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami berdoa biar kiranya kasih setia, berkat, dan rahmat serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang aktivitas kami dalam tumbuh kembang kami di minggu-minggu mendatang, hingga kami boleh bergabung kembali ya Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ini kami anak-anak-Mu, terpuji nama-Mu Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.